Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang J mengenai bilangan berpangkat bulat positif. 1. Menyatakan bilangan berpangkat bilangan positif menjadi bilangan desimal. Kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bilangan positif. Oke, nak, kita lanjutkan. 1. Menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi bilangan desimal. Perhatikan bilangan-bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 atau 2 faktor sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 2 dibaca 2 pangkat 2. Sekarang kita lihat yang bawahnya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Di sini ada 2-nya 3 kali, maka disebut 3 faktor. Sehingga 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3. Kesimpulannya apa, nak? Yang pertama, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. Dengan A dan N adalah bilangan bulat. A pangkat N dibaca A pangkat N. A disebut bilangan basis atau pokok. N disebut eksponen atau pangkat. Kedua, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali sampai kali berapa sampai sesuai dengan N-nya. Ya, sesuai dengan N-nya. Misalnya A pangkat 5. Maka A-nya ada 5 buah. Kalau A pangkat 10, maka A kali A, A kali A kali A sampai 10 buah. Dan seterusnya. Oke. 2. Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bilangan negatif. Contoh, 128 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 7. Artinya 7 faktorial. 729. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. 6 faktorial. C. 1024. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 5. 5 faktorial. D. 625. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. 4 faktorial. E. 100.000. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 5, 5 faktorial. Oke, nah, ini bukan contoh soal ya. Sebetulnya ini adalah soal latihan kamu. Silahkan kamu kerjakan tulisan berikut ini. Hitunglah hasil pengerjaan hitungan bilangan berpangkat berikut ini. Ada A, ada B, ada C, ada D. Silahkan, jangan lupa kali, bagi, tambah, kurang. Urutannya ya. Kali bataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Silakan bekerja, nak, teman-teman. Silakan bekerja. Oke, nak, kita lanjut ya, nak ya. Kita akan bicara tentang FVB dan KPK. Pada materi ini yang akan kita bicarakan yang pertama, faktor bilangan bulat. Kedua, kelipatan bilangan bulat. Ketiga, bilangan prima. Keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Kelima, faktor persekutuan terbesar atau kita disingkat dengan FPB. Keenam, Keenam, kelipatan persekutuan terkecil atau kita sebut dengan KPK. Oke, nah, kita lanjut ya. Kita akan bicara yang pertama, faktor bilangan bulat. Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut.
12 sama dengan 1 kali 12. Berarti 12 habis dibagi 1 dan 12 atau 1 dan 12 membagi habis 12. 12 sama dengan 2 kali 6. Berarti 12 habis dibagi 2 dan 6 atau 2 dan 6 membagi habis 12. 12 sama dengan 3 kali 4. Berarti 12 habis dibagi 3 dan 4 atau 3 dan 4 membagi habis 12. Bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Dari perkalian bilangan 12 dapat diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, nah kita lanjut kembali ya. Yang kedua, kelipatan bilangan bulat. Perhatikan perkalian dengan bilangan 3 berikut. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 3 sama dengan 18, 7 kali 3 sama dengan 21. 1 sampai 7 kita sebut dengan bilangan pengali. Sedangkan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 kita sebut dengan bilangan kelipatan 3. Dari perkalian tersebut diperoleh kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Perhatikan bahwa bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 habis dibagi 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh 3. Yang ketiga, bilangan prima. Perhatikan bentuk perkalian bilangan-bilangan bulat berikut. 2 sama dengan 1 kali 2. Berarti faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 3 sama dengan 1 kali 3. Berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 5 sama dengan 1 kali 5. Berarti faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 7 sama dengan 1 kali 7. Berarti faktor dari 7 adalah 1 dan 7. 11 sama dengan 1 kali 11. Berarti faktor dari 11 adalah 1 dan 11. 13 sama dengan 1 kali 13. Berarti faktor dari 13, 1 dan 13. Bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua bilangan yaitu 1 dan bilangan itu sendiri dinamakan bilangan prima. Dengan demikian 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 merupakan bilangan prima. 4. Faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor berikut. Kita lihat, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dari pohon faktor di samping diperoleh faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Karena 2 dan 3 tidak punya cabang lagi. Berdasarkan pohon faktor di atas, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima berikut. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kesimpulannya, perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut.
5. Faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk memahami tentang FPB, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Faktor yang sama atau faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Karena sama-sama mempunyai angka 1 dan 3. Bilangan terbesar di antara 1 dan 3 adalah 3. Bilangan 3 merupakan FPB dari 6 dan 9. FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Bilangan 3 merupakan bilangan terbesar yang membagi habis 6 dan 9. Kesimpulannya, FPB dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. 6. Kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan seterusnya. Kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18, 36, 72, dan seterusnya. Bilangan terkecil antara 18, 36, 72 adalah 18. Jadi, bilangan 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Dari contoh di atas diperoleh KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Artinya, bilangan 18 merupakan bilangan terkecil yang habis dibagi oleh 6 dan 9. Kesimpulannya, KPK dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Oke, di sini ada tulisan contoh soal. Contoh soal ini sebetulnya adalah pekerjaan latihan soal kamu. Silakan kamu kerjakan. Di sini ada 2 buah soal. Soal pertama tentang FPB KPK, soal kedua juga tentang FPB KPK, tetapi berupa soal cerita. Silakan bekerja, selamat bekerja. Yang semangat ya sayang.